bayar, maka mobil kita itu dia tarik ya, mobil kita itu dia tarik lalu kemudian dia hanya dan mengambil uang kita. Nah, itu dia, yaitu sebab leasing itu adalah riba ya. Oke, siap Mbak Sri Buntari ya teman-teman. Sebelum sholat tahajud lebih baik sholat apa dulu? Bebas aja sih, nggak jadi masalah ya. Oke, siap Mbak Fitriani. Barakallah fil umrik ya untuk Mbak apa tadi nih? Ya, udah kelewat Mbak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, apa yang dimaksud mahram itu? Mahram itu adalah orang yang tidak bisa menikah dengan kita, tidak batal wudhu dengannya, dan boleh buka aurat kecuali tumit sampai kecuali lutut sampai pusat gitu ya. Ustazah, kalau kredit rumah subsidi tetap itu riba ya. Rumah subsidi tetap itu riba ya. Oke. Karena dalam angsurannya itu ada bunganya. Dan kemudian kalau teman-teman nggak bayar ada dendanya. Nah, itulah dia yang menyebabkan dia riba. Kalau sholat malam hanya tahajud aja itu gimana Bun? Gak apa-apa ya. Kalau hanya tahajud gak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai witir lah, kan witir itu bagus. Oke ya. Kan witir itu bagus teman-teman ya. Jadi kalau bisa pakai witir lah. Ustazah, tahiyat lupa gak angkat jari telunjuk, gak ada masalah. Doa setelah witir, apa boleh doa setelah sholat taubat? Bebas ya. Bebas aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau uang arisan dipakai buat pembelian karena ada kejuangan. Apa itu kejuangan? Apa itu kejuangan ya? Oke. Tapi rumah subsidi nggak ada bunganya, Zah? Ada. Coba aja cek. Itu ada piramida terbalik ya. Ustazah, kalau witir setelah isya, apa setelah tahajud witir lagi? Jangan. Witir cuman boleh 1 kali ya. Siap Mbak Bulbul. Habis isya, teman-teman ba'diyah isya. Lalu teman-teman kemudian sholat witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja. Tadi saya lupa kunut, lupa juga pakai sujud sahwi. Baru ingat setelah selesai. Ya, ke depan diperbaiki ya. Ustazah, oke, KPR di Bank Syariah Majelis Ulama menyatakan boleh, tapi aku tidak berani dengan tegas mengatakan boleh karena tetap ada selisih antara pokok dan pembayaran kreditnya. Kalau witir tanpa ba'diyah boleh nggak? Sayang banget loh. Karena ba'diyah itu sunnah mu'akkad. Witir juga sunnah mu'akkad. Jadi jangan tinggal sih ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu sangat penting ya. Oke gitu ya. Ustazah, saya telanjur gadai emas untuk bantu ibu. Saya tahu riba, saya nyesel. Apa yang seharusnya saya lakukan? Yang pertama, jangan telat dendanya. Jangan telat. Semakin Mbak banyak telat, semakin Mbak akan kena banyak denda ya. Yang penting usahakan kalau ada aset jual untuk kemudian membayar hutangnya. Tapi kalau nggak ada aset minimal jangan terlambat melakukannya, membayarnya ya. Ustazah, selama saya sakit, kenapa ya? Aku selama sakit, kenapa ya? Saya sedih cuci darah, nggak apa-apa Mbak. Kalau kita sakit dan kita bersabar dalam sakit kita, insya Allah Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Ustazah, pengen puasa Daud, tapi anak saya yang kecil jangan puasa dulu. Jangan puasa dulu, saya nggak ada bareng kalau makan. Nggak apa-apa Mbak ya, nggak puasa Daud juga nggak apa-apa. Mbak boleh puasa-puasa lain atau Mbak boleh sekedar melakukan ibadah sunnah yang lain. Witir 1 rakaat boleh nggak? Tentu boleh dong. Ustazah, apakah kerja di bank konvensional haram? Kalau teman-teman berada pada bagian pengkreditan, debt collector, marketing kredit, analisis kredit itu mutlak haram karena kita membantu orang untuk melakukan riba. Sementara ada perintah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan atas keburukan ya.
Ustazah, praktek sholat witir 3 rakaat gimana? Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Witir nggak pakai tahiyat awal kalau 3 rakaat. Berdiri-berdiri aja terus sampai tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, aku mau tanya, dosakah kita menjual tanah yang dikasih orang tua, mana lah dia tadi ya? Oke, yang dikasih orang tuaku yang udah meninggal. Kalau orang tua memberikan kita tanah, maka tanah itu menjadi hak kita. Mau kita bagikan kepada orang, mau kita kasih sama orang, mau kita jual, itu nggak jadi masalah. Gadaian riba nggak? Selagi ada dendanya, pasti riba ya. Ustazah, berarti kredit bayarnya 2 kali lipat itu riba ya? Iya, kecuali kredit yang tidak ada riba ya. Ustazah, sebentar ya. Apa salah dan berdosa istri tidak mau rujuk karena sudah tidak kuat lagi disakiti bertahun-tahun? Tidak berdosa. Rujuk bukan kewajiban. Rujuk itu hanya pilihan. Apa boleh gelang emas dari seserahan nikah saya kasihkan ke ibu saya? Silahkan. Ya, mahar itu menjadi hak wanita. Mau dia kasih ibunya, mau dia jual dia pakai sendiri, mau dia tukar tambah, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau bentar ya. Aku sholat witir 3 rakaat. Iya benar sekali ya. Hukum ngutangin emas boleh, tapi hutang emas bayar emas. Misalnya teman-teman 10-15 tahun yang lalu pernah ngutangin emas sama seseorang. 1 gramnya misalnya cuma 200.000. Sekarang dia harus membayar setara dengan harga emas sekarang atau pakai emasnya ya. Jadi hutang emas bayar emas. Kalau lagi puasa boleh kumur nggak saat berwudu? Hai, secara hukum boleh. Asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Selagi dia tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan aman. Ustazah, cara ngilangin sakit hati terhadap keluarga sendiri yang sudah menyakitin kita padahal kita sudah tolong. Mbak, tidak semua kebaikan kita akan terbalas. Bahkan banyak manusia yang tidak membalas kebaikan kita. Itu adalah momentum bagi kita untuk belajar lebih ikhlas. Kebaikan Mbak itu udah dibalas oleh Allah dengan kehidupan yang sekarang. Mungkin kita pernah baik kepada keluarga. Lalu kemudian kita bantu dia banyak. Tahu-tahu dia malah tidak membantu kita atau melupakan kita. Nah, maka kita jangan ingat kebaikan kita itu. Karena sejatinya kebaikan kita itu udah dibalas oleh Allah dengan kehidupan kita yang sekarang. Allah yang membalas bukan dia. Saran aku Mbak boleh sedikit jaga jarak tapi tetap menjalin hubungan silaturahmi Mbak. Nanti ketika Mbak ada sesuatu atau dia ada sesuatu, dia minta tolong lagi, Mbak bantu Mbak. Sewaktu Mbak tetap bantu, Mbak menang. Itu momentum. Setelah itu pasti dia akan berubah. Karena kenapa? Karena gini, ketika kita berbuat baik sama orang, dia balas dengan keburukan, tenang aja dulu. Sampai akhirnya nanti dia nyari kita. Pas dia nyari kita, saat itu kita bantu. Di situ dia akan sadar, nih orang udah aku sakitin, tetap aja bantu aku. Momentum itu yang kita cari Mbak ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Pakai lipstick waterproof boleh, tapi kalau wudhu harus dihapus pakai cleanser. Dihapus atau makeup waterproof harus dihapus ya, karena yang waterproof itu kalau mau wudhu nanti air wudhu tidak masuk ke dalam bagian wajib wudhunya. Ustazah, kalau sistem gade kontrakan, coba cara mainnya gimana? Baru bisa aku jawab ya. Ustazah, ada saudara lupa ya. Ustazah, kalau serahan sudu dikasih tak jadi nikah, berdosa nggak Kak kalau diambil lagi? Tidak boleh mengambil barang yang sudah kita berikan kepada orang lain dengan atas dan dasar apapun ya. Ustazah, aman ya.
Tahiyat pertama dalam sholat sampai mana bacaannya? Sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ustazah, saya punya tetangga, dia tuh udah maafkan, saya maafkan. Bukan masalah lagi ya saya harus gimana? Dia tuh udah saya maafkan. Bikin masalah lagi. Dia bikin masalah lagi. Ya. Kurangi Mbak urusan sama dia Mbak. Jadi kurangi urusan sama dia ya. Jadi tidak boleh berurusan sama dia lagi ya. Kurangi ya teman-teman ya. Karena kurangi berurusan dengan orang yang sering menyakiti engkau. Karena engkau akan selalu terluka dan dia selalu berdosa ya. Ustazah, utama witir 1 salam atau 2 kali salam? Bebas aja sih, nggak ada yang lebih utama. Kalau diberi rumah sama non muslim, ambil, nggak masalah. Itu muamalah antara kita dengan non muslimnya. Oke, itu muamalah aja ya. Ustazah, apa setelah tahajud lalu sholat witir, apa lafaz niatnya? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Bersumpah demi Tuhan boleh nggak? Nggak boleh sering-sering. Kecuali dia ada urusan perdata dan pidana. Ustazah, doa buruk seorang kakak bisa dikabulkan nggak? Akan kembali kepada dirinya. Ustazah, kalau lupa tahiyat awal boleh sujud sahwi. Lupa rokaat boleh sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rokaat. Misalnya nih rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Kita anggap 2 aja dulu ya. Kita anggap 2 aja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Ya, nggak usah baca apa-apa lalu sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Ustazah, kalau habis sebentar ya. Ustazah, kalau sholat qashar sebentar dulu. Kalau sholat qashar maghrib sama isya dikerjakan di waktu isya atau maghrib dulu? Isya dulu lah, sholat di waktunya dulu ya. Ustazah, sebentar. Saya mengerjakan sholat hajat sehabis duha setiap hari, boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, sholat taubat dikerjakan kapan? Jam berapa? Sholat taubat itu bisa siang dan malam. Dia termasuk jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun, siang dan malam ya. Siang dan malam boleh nggak jadi masalah. Kalau kesiangan bangun, qobliyah subuh dulu baru sholat subuh boleh nggak? Jadi gini, sholat qobliyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Misalnya nih azan subuh siap Mbak Hai ya. Misalnya nih azan subuh di tempat teman-teman jam 4.30. Teman-teman baru bangun jam 4. Lalu kemudian teman-teman qobliyah subuh dulu. Maaf. Azan subuh jam 4:30. Teman-teman baru bangun jam 5. Selagi masih ada waktu sholatnya itu masih bisa ya. Qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Pokoknya yang namanya qobliyah bisa dikerjakan selama masih ada waktu sholatnya. Ustazah, kalau suami pegang sapu dan ngepel, apa istri jadi durhaka? Ya tidaklah, kecuali istrinya nyuruh-nyuruh sampai nyakitin hatinya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak pakai kunut nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut nggak masalah ya. Ustazah, gitu ya teman-teman, aman ya. Saya sudah berpisah dengan suami 3 tahun karena di LDR. Sampai sekarang belum bercerai. LDR ya nggak usah cerai. LDR ngapain cerai? Lanjut aja. Cuman ya kita LDRan bang, slebeu ya. Ya nggak usah cerai ya teman-teman.
Ustazah, kalau suami udah taubat karena melakukan yang haram, tapi setelah itu masih dilakukan lagi, ya berdosa lagi dong. Ya berdosa lagi dong, iya dong. Ustazah bahas, bolehkah ketua yayasan, bolehkah ketua arisan memintai admin 100 untuk yang mendapatkan arisan ngasih ke ketuanya? Jangan. Kalau mau itu untuk kepentingan bersama ya. Ustazah doa supaya lunas. Thank you ya Mbak Haya. Bayar hutang. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku. Itu doanya ya. Sebentar ya. Allahumma, ini dia doanya ya. Doa lunas hutang guys, ini dia ya. Doa lunas hutang, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Aman ya. Ustazah, tips biar iman gak naik turun. Gak ada. Iman itu memang tabiatnya naik dan turun. Hal iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu benar. Mau dia kiai, mau dia ulama, maupun aku, sama aja. Iman kita itu naik turun. Cuman persoalannya yang ditanya bukanlah tips agar dia nggak turun. Nggak bisa. Karena imam tetap akan turun ya. Nah caranya adalah bagaimana menyikapi iman yang turun tadi. Maka konsepnya adalah kalau kita lagi semangat, kerjakan ibadah itu. Kalau lagi nggak semangat, paksakan. Iman lagi naik, kerjakan. Iman lagi turun, paksakan. Ya, paksakan. Udah, itu aja. Ya, apakah aku nggak pernah malas? Malas juga kok. Cuman bedanya, walaupun malas, tetap aku kerjakan. Apakah ustadz-ustadz itu dia nggak malas? Malas juga guys. Cuman bedanya mereka tetap kerjakan. Ya. Ustazah ngasih ketua secara ikhlas gak apa-apa kan, gak ada masalah ya. Ustazah ketika tidak bisa menjama asar, apakah bisa dikodo pada waktu maghrib dan isya? Gak bisa. Hanya zuhur asar itu di waktu maghrib atau isya aja ya. Ustazah, gimana caranya malas tapi tetap dikerjakan? Bangkit, berdiri, misalnya lagi tahajud. Aduh, malas nih, udah bangkit, paksakan. Kayak gitu. Malas dan semangat itu kan cuma perasaan, yang penting kan sikap. Ya, yang penting sikap kita kan. Nah, Ustazah, suami meninggal mendadak, apakah itu takdirnya? Jelas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal, tidak akan Allah mundurkan, walaupun cuman sekejap. Ya, gitu ya, aman ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita berseman belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, kalau suami, kalau suami rajin sholat tapi lisannya jahat sama istri, itu gimana? Sholatnya tetap diterima, tapi kalau dia menyakiti orang dia tetap berdosa. Sama dengan kamu nih ikut majelis taklim tapi kamu tetap gibah. Majelis taklimnya diterima, pahalanya besar, gibahnya berdosa. Tinggal nanti ditimbang mana berat dosa dan pahala kita. Sedekah dapat pahala, gibah berdosa. Sholat dapat pahala, kemudian melawan suami berdosa. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Ya, tinggal dihitung aja berat dosa dan pahalanya. Ustazah, berdosakah mencintai suami orang? Ande-mande. Berdosakah mencintai suami orang? Ini hari apa guys? Kok kayak gini nih pertanyaannya guys?
Iya, kayak gitulah ya kan. Ya berdosa lah. Mencintai suami orang ya ndak boleh ya teman-teman ya. Nanti dia selingkuh pula, ya kan. Aku pulang aja lah guys. Besok Selasa ya. Oke, siap. Ya, oke. Ustazah, oke. Doa agar dimudahkan membayar hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Iya, mencintai suami orang kayak mana lagi? Ini kan datangnya dari Allah. Perasaan aku kan gak bisa dikontrol. Ini kan udah apa adanya. Ya udahlah, aku hargailah perasaanku. Aku kan berhak punya rasa. Nah, itu ndak boleh. Ya kan? Nah, jadi ndak boleh ya, guys. Oke. Oke ya, oke. Ustazah, ya kayak mana kan? Ini udah perasaanku, kayak gitulah ya kan. Ustazah, sholat apa yang bisa dilakukan? Sholat apa yang bisa dilakukan untuk membebaskan hutang? Ya sholat hajat dong. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya salam kanan, salam kiri, minta kepada Allah agar kita lunaskan hutang kita ya. Oke, gitu ya. Nah, Ustazah, oke, kalau prinsip merendahlah serendah-rendahnya sampai orang nggak bisa merendahkan kita. Apa itu? Enggak juga. Kalau kita merendahkan diri berarti tidak mengakui sebuah nikmat dong. Biasa-biasa aja lah teman-teman ya. Biasa-biasa aja. Kalaupun ada yang merendahkan kita ternyata kita tinggi kan menarik kan. Kan lebih menarik kan, kita kelihatan biasa-biasa aja. Padahal kita jauh di atas ekspektasi mereka. Itu hidup yang indah sih menurutku ya. Daripada kita dianggap 10, kenyataannya 4, lebih bagus kenyataannya 10 tapi dianggapnya 4 ya. Ustazah, oke, banyak orang iri sama saya. Teman-teman, hello. Walikulli ni'matin mahsud. Setiap kita punya kelebihan akan ada orang-orang yang hasad. Makanya kurang-kurangi show off. Menampak-nampakkan siapa kita, menampak-nampakkan apa yang kita punya, ya menampak-nampakkan kehebatan kita, kurangi, nanti hidup kita ribet, akan ada orang yang hasad. Kalau mereka nampak dengan sendirinya, ya sudah, itu bukan bagian urusan kita. Tapi kalau kita menampak-nampakkan, teman-teman kira kesombongan itu memudahkan kita, itu menyulitkan kita guys. Maka akan ada orang-orang yang gak suka, akhirnya dia jadi hasad. Kalau dia hasad tuh kan repot guys, bisa larinya ke sihir dan semuanya ya. Oke, belakangan suamiku sering sakit, kata dokter nggak kenapa-napa, ada kemungkinan sihir. Kemungkinan, aku tidak menyatakan demikian ya. Nah coba ruqyah mandiri aja ya, ambil wudhu, kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok, lalu kemudian letakkan air di depan, lalu baca ayat-ayat ruqyah ya dong, ayat-ayat ruqyah. Apa itu ayat ruqyah? Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284-286, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Berarti nggak boleh pamer ya Za. Cobalah pamer. Sebentar aja teman-teman repot ngadapin orang-orang iri, orang-orang dengki, habis waktu kita. Ya. Jadi ngapain? Tidak ada satu agama pun yang menganjurkan pamer, flexing. Tidak ada. Nggak lama jatuh tuh orang-orang yang suka pamer. Ya, la yadkhulul jannah illa man fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Ya, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Emang kalau orang tahu semua kelebihan kita, kita enak? Belum tentu guys. Ya, akan ada orang-orang hasad yang membuat energi kita menjadi habis, kecuali kalau kita pandai menyikapinya ya. Ustazah, boleh nggak istri penyabuang
punya buang simpanan tanpa sepengetahuan. Oh, punya uang simpanan. Wow, kalau itu uang istri nggak apa-apa, simpan ya. Uang simpanan boleh, bagus. Laki-laki simpanan ya nggak bagus ya. Aku kira laki-laki yang ditanyain tadi guys, rupanya uang ya. Kalau uang harus punya. Tanpa sepengetahuan suami nggak masalah. Yang penting kan uangnya uang mbak ya kan. Ustazah, oke, aman ya. Baik ya, musik itu sesuatu yang ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh dan tidak. Cuma musik tidak boleh dijadikan hobi. Kalau ada pekerjaan di dunia musik, coba teman-teman switch ke pekerjaan lain. Atau musiknya diganti dengan bertema tidak mengundang syahwat ya. Ustazah, oke, bagaimana cara memanage sifat ria sombong? Caranya adalah berbuat baiklah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kita boleh berbuat baik terang-terangan ya. Kita boleh berbuat baik terang-terangan, tujuannya adalah memotivasi. Tapi kalau tujuannya ingin dilihat orang, hati-hati. Nanti uang kita keluar, pahala kita nggak dapat. Iya dong? Nah, iya dong. Apakah orang Islam sebelum masuk surga, masuk neraka dulu? Tergantung mbak. Ya, ada orang Islam yang langsung masuk surga. Misalnya orang-orang yang selalu jaga wudhu ya. Dia habis wudhu, batal dia ambil lagi, batal dia ambil lagi, batal dia ambil lagi. Maka orang yang selalu menjaga wudhunya, kalau dia mati dalam keadaan berwudhu, maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Ya, nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, contoh lagi, orang yang mati di masjid, meninggal saat sujud, itu dia nggak masuk neraka, dia langsung masuk surga ya. Tapi kalau kita pengajian juga, gosip juga ya, sholat juga, ribah juga ya, transit aja dulu di neraka. Tapi semoga enggak ya. Ustazah, oke. Ini dia doa lunas hutang, aku sematkan lagi ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Transit ya. Suami udah meninggal, apa dia masih melihat istrinya? Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, akhbirni anir ruh." Kasih tahu aku tentang alam ruh. Rasulullah berkata, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Oke. Lalu kemudian Rasulullah kepo. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril. Ya Jibril, akhbirni anir ruh. Maka Jibril berkata, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ya, nah, jadi nggak tahu kita apakah alam ruh itu dia akan bangkit nanti ketika dia sudah meninggal atau gimana, itu tidak ada yang tahu ya. Termasuk siksa kubur itu nyata ada, makanya kita selalu berdoa bahwa Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, jauhkan aku dari azab kubur. Cuman di kuburan itu yang disiksa adalah jasadnya, ruhnya, atau ruh dan jasadnya nggak ada yang tahu. Orang yang meninggal tenggelam nggak dikubur, disiksa nggak? Disiksa. Tapi bentuk penyiksaannya apa? Ruhnya, nyawanya, atau fisiknya itu nggak ada yang bisa menjelaskan ya. Ustazah, dosa nggak chatan sama mantan suami? Dosa nggak chat-chatan sama mantan suami? Ngapain weh? Mbak udah nikah lagi belum? Kalau mbak udah nikah lagi nggak boleh. Nanti aku sengak lebah ya. Tapi seandainya mbak belum menikah, mbak bagusnya ta'aruf aja. Rujuk lagi aja, nikah lagi aja dengan mantan suami tadi. Oke, kalaupun mbak belum ada suami, tidak boleh jinsiah, tidak boleh pacaran. Lagi apa bang? Lagi santai. Udah makan belum bang? Udah dek. Jenggotnya dipotong ya bang? Oh, itu nggak boleh.
ya. Tapi kalau teman-teman cuman sekedar nih pura-puranya belum ada suami nih ya, cuman sekedar gimana, kita mau rujuk lagi nggak? Aduh aku nggak bisa, next time ya, at the end of the day misalnya. Itu boleh. Kalau kita rujuk nanti maunya tinggal di mana? Jangan di rumah itu lagi lah ya, penuh nestapa misalnya. Jadi boleh membicarakan proses rujuk. Tapi kalau sekedar pacaran itu nggak boleh ya. Oke, nah gitu ya. Teman-teman jangan ketawain. Teman-teman akan berada pada posisi yang sama dengan pola yang berbeda nanti ya. Tapi boleh sih ketawa guys. Ketawa aja yuk. Nggak boleh ya Mbak. Oke, nggak boleh ya Mbak. Kecuali Mbak udah taruh. Yang ketawa-ketawa angkat tangan. Oke, gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, dah. Wow, ini kalau nikah lagi seru nih guys. Kita bakal pesta lagi nih di live nih guys. Ada yang rujuk guys. Ya, siap ya. Semoga kalau Mbak belum punya, Mbak bisa rujuk ya dengan mantan suaminya dengan kehidupan yang lebih baik dan lebih bagus. Ya, nggak apa-apa, rujuk aja. Is okay, aku dukung kok. Mantap lah ya kan. Oke, Ustazah. Oke, iya, berdoa ketika sholat duha. Berdoa ketika sholat duha, berdoa ketika sholat duha, mana lah nih guys ya. Oke, sebentar ya, udah lewat dah guys. Ustazah, kalau saya masbuk isya tahiyat awal, saya di rakaat keberapa? Karena rakaat kedua imam, jadi rakaat pertama saya. Lanjutkan dengan imam, nanti setelah imam salam kanan, salam kiri, Mbak boleh tambah 1 rakaat lagi ya. Oke ya. Oke, ingin puasa Daud tetapi mulainya di hari Selasa, nggak jadi masalah ya. Oke, potong kuku baiknya di hari apa? Ya, potong kuku baiknya di hari Jumat. Sholat duha bagusnya jam berapa? Sekedar 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Abang saya bercerai sebab istri selingkuh. Adakah si istri masih berhak atas harta, misalnya rumah? Tetap Mbak, apapun problemnya, tetap gono gini ada. Ustazah, puasa Daud itu sampai berapa lama? Puasa Daud itu sepanjang usia. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sampai kapanpun. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Puasa Daud itu adalah puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, bisakah sholat taubat pahalanya buat ibu yang sakit? Bagusnya jangan sholat taubat Mbak. Bagusnya Mbak sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu doakan suaminya sembuh. Itu bukan alkohol Mbak Desmiwati, tapi itu adalah gas yang keluar dari perut lebahnya. Itu enzim diastase, bukan alkohol. Ustazah, mantan tunangan saya minta cincin lamaran dikembalikan. Gimana ceritanya Mbak? Coba dengerin aku ya. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Tidak ada yang boleh mengambil barang yang sudah diberikan kepada orang lain, hukumnya haram. Misalnya mahar diberi, lalu kemudian cerai diambil, itu nggak boleh, itu haram ya. Mengambil barang yang sudah kita berikan kepada orang lain adalah haram ya. Ustazah, kalau mau sholat duha apa harus kita mandi dulu? Tergantung, kalau Mbak dalam keadaan junub yang mandi, kalau enggak ya enggak ya. Ustazah, kalau kita mendengar orang berghibah, apakah kita berdosa? Bisa jadi dosa, bisa jadi tidak.
Berdosa kalau kita ikut-ikutan atau mengganggu. Hei, dia sombong loh, iya juga ya. Nah, itu berdosa ya. Hei, dia jahat loh, oh ya, itu kita berdosa. Kita ikut gibah. Tapi kalau hei, dia itu sombong loh, enggak kok, dia bagus kok kemarin, dia itu baik kok, itu boleh. Ya, atau misalnya dia sombong loh, ala mungkin pandangan kamu aja kali, kayak gitu. Jadi kita itu harus ini ya teman-teman ya, kita itu harus mengalihkan pembicaraan, atau kemudian kita itu harus menyebutkan kesalahan orang yang kebaikan orang yang sedang digibahi. Ustazah, mazhab apa? Nggak bisa ditanyain begini karena kita adalah bukan negara mazhab. Kita boleh kok berganti-ganti mazhab dalam beda kasus, Pak. Misalnya dalam hal sholat Bapak ikut Syafi'i, dalam hal puasa Bapak ikut Hanafi. Gitu juga dengan aku, sama. Karena negara kita bukan negara yang mewajibkan kita bermadhab pada satu tempat ya. Jangan spam ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, gimana cara minta maaf? Sebentar ya. Kalau serahan haram juga. Semua barang yang kita kasih kepada orang itu haram untuk kita ambil ya. Haram untuk kita ambil ya. Gitu ya. Kapan waktu yang terbaik untuk sholat hajat? Kapanpun siang dan malam boleh. Sholat duha jam 7 bisa nggak ya? Kalau di Sumatera susah. Tapi kalau di daerah Jawa Timur gitu masih bisa ya. Ustazah, makasih, keputihan aku sembuh minum madu akasia. Mantap madu akasia. Kalau yang penting kita udah jawab azan satu. Setelah itu kita sholat. Setelah ada azan-azan lagi di tempat lain, aman ya. Ustazah, boleh nggak baca ayat pendek di rakaat ketiga dan keempat? Pada sholat fardu, rakaat ketiga dan keempat memang tidak pakai ayat pendek. Pada sholat fardu, ayat pendek itu cuma rakaat 1 dan 2 aja. Sholat isya, ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Sholat maghrib, ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Dan seterusnya. Siap ya. Nah, misalnya sholat asar, ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Kalau kita tahajud 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Semua sholat sunnah boleh 4 rakaat 1 kali salam. Sholat duha pun boleh. Tapi tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan kalau sholat sunnah, ayat pendeknya di semua rakaat. Rakaat 1, 2, 3, dan 4. Sedekah yang paling baik berupa uang apa makanan, khususnya di hari Jumat? Bebas. Makanan boleh, uang boleh, nggak ada masalah. Ustazah, kalau infak ke masjid atas nama kita, apakah orang tua kita yang sudah wafat dapat pahala? Bisa dapat pahala kalau kita mendoakannya. Ya Allah, saya infak atau saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah pahalanya orang tuaku, lapanglah kuburan almarhum ibuku, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Boleh nggak baca ayat pendek di rakaat 3 dan 4? Tidak perlu. Pada sholat fardu tidak usah baca ayat pendek. Rakaat 3 dan 4. Nah hanya rakaat 1 dan 2 aja. Tapi pada sholat wajib 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Ustazah, suamiku waktu sholat sunnah rakaat kedua lupa baca ayat pendek, itu sujud sawi nggak sah? Ayat pendek tidak perlu sujud sawi. Ayat pendek itu bukan rukun sholat. Jadi nggak pakai ayat pendek tidak ada masalah. Teman-teman sholat tahajud Al-Fatihah doang sah. Teman-teman sholat zuhur Al-Fatihah doang sah. Teman-teman sholat isya Al-Fatihah doang sah. Ayat pendek bukan rukun sholat. Jadi lupa ayat pendek tidak perlu sujud sawi ya. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, boleh nggak bayar puasa Ramadan puasanya di hari Jumat aja? Kalau bisa digabung dengan Kamis dan Jumat. Jangan biarkan Jumat sendiri atau Sabtu sendiri ya. Mana yang bagus? Sedekah ke masjid atau saudara yang kesusahan? Bebas ya. Itu sama dengan mana bagus punya sawit atau punya ruko. Dua-duanya bagus. Nah diganti aja, bergantian aja Mbak ya. Bergantian aja. Hari ini ke masjid, besok ke saudara. Ustazah, apa yang dimaksud dengan sholat fidyah? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah tahu literatur tentang sholat fidyah. Gimana kalau kita pernah bertengkar dengan seseorang?
terus udah 3 kali minta maaf, tapi dia nggak juga memaafkan. Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah berlapang hati meminta maaf. Dia memaafkan atau tidak, biarkan urusan dia. Tenang, lakukan aktivitas seperti biasa. Jangan ceritakan dia kepada orang lain. Kadang-kadang ada orang yang tidak memaafkan kita, malah kita ceritakan kepada teman-teman yang lain. Itu jadi ghibah. Diam, tenang, tidak semua hal harus kita ceritakan. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Sholat sunat udhu, kalau sholat sunat udhu, semuanya ya, semua jenis sholat sunnah, kalau dia 2 rakaat, itu tidak ada yang pakai 2 rakaat itu sama kayak sholat subuh aja. Nggak ada bedanya. Sengaja aku sholat sunat wudhu, 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, oke. Ustazah, jelaskan tentang Masya Allah tadi pagi. Saya belum jelas. Masya Allah ya tadi pagi ya. Nah, Masya Allah itu sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Masya Allah itu kita ucapkan pada sesuatu yang sifatnya takjub. Tapi dia adalah buatan manusia. Misalnya nih, saya lihat mobil yang cantik. Saya ucapkan Masya Allah. Misalnya ada teman saya punya motor lah yang cantik, cakep gitu. Saya ucapkan Masya Allah, cantik ya motornya. Artinya apa? Semua ini atas kehendak Allah. Artinya kamu tidak akan bisa punya motor ini kalau tidak Allah yang izinkan. Jadi ucapan Masya Allah kita berarti mengecilkan manusia di hadapan Allah. Ustazah, kapan waktu mengerjakan kodo Isya? Kodo hanya bisa dilakukan kalau kita ingat jumlahnya. Ustazah, oke. Sujud sawi 2 kali apa 1 kali? 2 kali sujud. Pas duduk nggak usah baca apa-apa. Misalnya kita lupa rakaat. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Ini duduknya tayat awal. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Oke. Nah itu dia. Hukum kalau uang sedekah subuh kepake buat kebutuhan sehari-hari. Dalam hadis Arba'in dijelaskan, kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan, kita tetap dapat pahala kebaikan. 1. Dapat pahala 1 kebaikan. Aku udah niat sedekah, tapi aku nggak jadi sedekah. Maka aku tetap dapat pahala 1 niat saja. Oke? Ustazah, bagaimana sebenarnya tindakan yang benar ketika ada lalat di minuman? Boleh dijelaskan detail. Kalau ada lalat di minuman, itu tidak perlu penjelasan hukum Islam di sana. Udah jelas itu tidak boleh ya, udah jelas itu tidak bagus ya karena dia ada bakterinya. Ustazah, oke, aman ya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Ustazah, oke, bolehkah fidyah diberikan kepada orang tua kandung? Fidyah hanya boleh diberikan kepada orang luar yang dia fakir atau miskin. Fakir dia tidak bekerja, miskin dia bekerja tapi nggak cukup uangnya. Siap Madura ya Mbak Rofiki ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kapan waktu melakukan sholat udhu? Sholat udhu itu bisa dilakukan kapanpun Mbak. Siang dan malam bisa. Sholat udhu itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Misalnya nih, teman-teman mau sholat duha. Ambil udhu, lakukan sholat sunat udhu dulu, baru sholat duha. Atau misalnya mau sholat zuhur, lakukan sholat udhu dulu, baru sholat zuhur. Kayak gitu. Pokoknya sholat udhu itu adalah sholat pertama kali ketika kita habis ngambil udhu. Atau bisa melakukan sholat sunat udhu setiap mau sholat. Atau habis mau sholat malam, mau sholat tahajud, ya udah sholat udhu dulu. Nggak apa-apa teman-teman, ya kan kita udah mau ngambil udhu nih, kita pengen sholat zuhur. Kita sholat udhu dulu, baru sholat qabliyah zuhur, baru sholat zuhur. Atau tengah malam kita pengen tahajud, udah ngambil udhu. Lakukan sholat sunat udhu, baru tahajud. Nggak apa-apa. Pokoknya sholat sunat udhu adalah sholat saat kita sedang dalam keadaan berudhu. Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat udhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat udhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, apa yang kau lakukan Bilal? Kenapa aku mendengar terompahmu di surga?
Apa kata Bilal? Bilal berkata, aku selalu melakukan sholat sunat wudu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Ustazah, aku sholat sunat wudu 2 rakaat. Iya, gitu ya. Nah ini niatnya ya. Niat sholat sunat wudu ya. Oke, Ustazah, apakah jawab azan harus sampai selesai? Selesaikan jawab azan, kan cuman sebentar aja. Oke, aman ya. Saja sama-sama. Terima kasih juga ya teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu di sana. Ustazah, oke. Baca doa sambil tiduran boleh nggak? Zikir dan doa boleh sambil tiduran. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi nggak ada masalah doa sambil baring. Ustazah, oke, sebentar. Kalau tidak sholat wudu, kalau tidak sholat wudu, wah terbang daya. Ustazah, sholat duha jam 11 apakah masih bisa? Masih bisa. Sholat duha itu terletak daripada 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Jadi sholat duha masih bisa dikerjakan jam 11 siang. Ustazah, iya Mbak Nurlela. Terima kasih. Oke, habis ba'diyah isya lanjut sholat taubat. Oke, lalu sholat hajat. Oke, lalu sholat witir. Oke, udah benar, boleh. Tengah malam mau tahajud lagi boleh. Lalu kemudian setelah itu teman-teman tidak boleh witir lagi. Masalahnya saat di jalan azan terdengarnya sepenggal-sepenggal. Jawablah yang sepenggal itu. Jadi kalau kita terdengar dijawab gitu aja. Oke. Lalu dari mana informasi tentang lalat itu? Informasi apa? Siapa yang nyampaikan Mbak Geli? Ustazah, oke. Waktu sholat isya jam berapa? Sholat isya itu 1,5 jam dari azan subuh. Aku jelaskan tentang 3 jenis sholat ya. Fajar, isyraq, dan duha. Dia deket-deketan ini ya. Sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan lonceng semuanya. Live dan videonya supaya kita bisa belajar bersama di akun ini. Aku jelaskan. Yang pertama ada namanya sholat fajar. Ini matahari belum muncul. Letaknya adalah setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain sholat fajar adalah qobliyah subuh. Rasulullah pernah bersabda, "Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sholat fajar itu adalah qobliyah subuh. Posisinya setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Oke? 1,5 jam dari azan subuh ada namanya sholat isyraq. Isyraq 1,5 jam. Isyraq ini matahari muncul tapi belum panas. Tapi matahari udah ada tapi belum panas. Nah, di antara kedua ini Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia nggak pulang dari masjid atau di musola, dia tetap di masjid, dia berzikir, dia berdoa, dia sholawat, ya, lalu kemudian sampai pula 1,5 jam, sampai dia syuruk, maka dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Maka dia dapatkan pahala haji umroh kalau dia sambil iktikaf di masjid. 2,5 jam dari azan subuh sholat duha. Matahari muncul dan sudah panas. Jadi fajar matahari belum muncul. Isyraq matahari muncul belum panas. Duha matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Ada orang sudah sholat subuh, dia langsung sholat sunat. Tidak ada sholat sunat setelah subuh. Sholat liwaladi nggak ada. Nggak ada. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Boleh nggak saya tahajud tapi nggak sholat witir? Wah, sayang sekali ini kawan. Bahwa witir itu adalah sunnah muakkad. Sementara tahajud itu sunnah biasa. Kalau teman-teman bangunnya mepet azan subuh, lebih baik witir aja walaupun tidak tahajud. Atau kalau mau 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir bagus. Ustazah, kira-kira jam berapa sholat isyraq? Ya 1,5 jam dari azan subuh dan setiap daerah itu berbeda-beda jadwal sholatnya.
Ustazah, bolehkah sholat sunat syuruk di rumah? Boleh, tapi tidak dapat pahala haji umroh. Dia cuma dapat pahala syuruk aja. Sholat tahajud, lanjut hajat, terus witir, boleh. Silahkan, gak ada masalah. Gimana hukumnya kalau tukang yang kerja di rumah tidak sholat? Apa harus diganti tukangnya? Tidak. Sholat gak sholatnya orang, itu urusan dia dengan Allah. Cukup teman-teman bilang, sholat pak, cukup. Ustazah, oke, sholat witir bagaimana? Sholat witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Udah kayak menjawab apa aku nih guys? Udah kayak robot menjawab pertanyaan guys. Senyum dulu guys ya. Senyum dulu guys. Udah kayak robot aku guys. Udah kayak Mbah Google aku. Oke. Ya tunggu ya teman-teman ya. Ambil napas dulu guys. Karena pertanyaannya laju. Jadi aku laju. Oke. Nggak ada pula air di sini. Aku minum parfum aja lah ya. Oke. Oke, ya, sadar ya nak. Slow sah, slow. Enggak, aman ya. Enggak ada air di sini, enggak ada yang mau ngambilin aku air, iya kan? Aku minum parfum aja lah guys. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Aduh, aku pengen serius tadi tuh, makanya aku kayak gitu, enggak jadi pula aku serius. Batal, gagal. Oke, sholat witir ya teman-teman. Oke, sholat witir ya. Oke, sholat witir ya teman-teman ya. Kalau aku minum parfum kan wangi aku guys. Oke, sholat witir gagal. Aku mau dewasa tadi guys. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Karim ya. Oke. Sholat witir ya guys. Oke, sholat witir itu pelan-pelan. Kalau pelan-pelan nanti banyak yang kecewa. Banyak yang gak terjawab pula pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Tapi walaupun cepat pahamkan ya teman-teman ya. Walaupun cepat paham ya teman-teman ya. Oke, jadi gini. Sholat witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh. Sholat witir kan. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat kok. Ya, kalau 3 rakaat 1 kali salam, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Nah, habis isya boleh witir. Teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir. Tengah malam boleh tahajud tapi tidak boleh witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Oke? Nah, siap ya, sama-sama ya teman-teman, sehat selalu ya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Oke. Ustazah, kalau habis sholat duha, apa harus tutup dengan witir? Tidak, duha. Tunggu dulu. Witir itu cuma malam aja. Ya, dari habis isya sampai azan subuh. Habis duha tidak ada witir ya teman-teman ya. Habis duha tidak ada witir. Oke. Ustazah, oke. Urutan sholat malam apa aja? Bebas aja ya. Bebas aja. Mau tahajud, hajat, taubat, witir, tahajud, hajat, bebas ya. Ustazah, gimana kalau masih ragu mau sholat ketika haid terakhir? Antara datang atau tidak lagi? Suatu ketika seorang sahabat perempuan datang menemui Sayyidatina Aisyah. Lalu dia membawa kapas berisi flek yang di atas kapas. Lalu dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, gimana ini? Bolehkah aku sholat? Aisyah berkata, sholatlah. Sabar dulu, jangan sholat dulu. Sampai cairan flek itu berubah menjadi putih warnanya. Atau kering sama sekali. Jadi harus habis baru bisa sholat. Ustazah, habis sholat isya langsung witir boleh nggak? Boleh. Jadi sholat isya, ba'diyah isya langsung witir. Ustazah, apakah sholat berjamaah boleh di halaman masjid? Sebentar, boleh di halaman masjid. Soalnya di dalam penuh, boleh. Jadi kalau di dalam penuh, teman-teman sambung ke teras boleh. Tapi kalau teman-teman di teras, sementara di dalam masih kosong, itu nggak boleh. Oke ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh misalnya nih, kita di rumah. Musola kita di depan rumah, ya musola perumahan,
Ya, imamnya takbir, kita takbir juga di rumah. Imamnya ruku, kita ruku juga di rumah. Akan kedengeran suara imamnya. Itu tidak boleh. Karena berjemaah itu satu tempat, satu waktu. Satu tempat, satu waktu. Kita satu waktu tapi tidak satu tempat. Kecuali di Mekah dan Madinah. Suami istri setelah ambil wudhu, apa boleh nggak bersentuhan? Apa boleh bersentuhan? Bersentuhan wudhu suami istri, itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Saya ulang. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke, bisakah sholat witir 2 rakaat dan 1 rakaat? Sangat dibolehkan. Ustazah, apakah berzikir harus nutup aurat? Tentu tidak. Kita kan kalau lagi pakai daster pun kita terkejut, la haula wala quwata illa billah, ya, nggak ada masalah, ya. Ustazah, gimana kalau tarik dana pakai admin? Biaya administrasi nggak ada masalah. Kita beli pulsa, ada biaya admin. Beli wifi, ada biaya admin, tidak ada masalah. Ustazah, kalau bersin saat flu keluar ingus batal nggak? Ingus dan flu tidak najis. Kalau keluar saat sholat, dia tidak membatalkan sholat. Kalau batuk juga tidak membatalkan sholat. Kecuali batuknya mengeluarkan pipis. Maka kalau udah pipis, tidak boleh lagi untuk sholat. Dan kemudian cebok, nggak usah dipakai celananya lagi dan diulang lagi sholatnya. Kalau subuh tidak pakai kunut, nggak apa-apa. Yang menganjurkan kunut itu cuma Imam Syafi'i. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Jadi boleh tidak berkunut. Ustazah, oke, ada teman nawarin arisan tapi tidak pakai admin. Silahkan, nggak ada masalah. Ustazah, kalau udah sholat, bolehkah? Cepet ya, luar biasa nih, pengen masuk surga semua nih ya. Ustazah, oke. Kalau bangun subuhnya kesiangan, bagaimana dengan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh? Yang penting belum habis waktu subuhnya, masih bisa. Contoh misalnya teman-teman azan subuh jam 4:50. Lalu kemudian teman-teman baru bangun jam 5:10. Itu kan masih ada waktu sholatnya. Maka teman-teman masih bisa qobliyah subuh, lanjut sholat subuh. Selagi masih ada waktu sholatnya. Oke, aman ya? Oke, sama dengan zuhur. Qobliyah zuhur misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Azan zuhur jam 12:20 misalnya nih. Lalu teman-teman baru sholat zuhurnya jam 1. Baru sholat zuhurnya jam 1. Boleh aja qobliyah zuhur dulu, sholat zuhur lalu ba'diyah zuhur. Selagi masih ada waktu sholatnya masih bisa. Oke. Oke ya. Ustazah, apakah Ustazah, mazhab tidak sama dengan suami tidak ada masalah. Gimana kalau yang ditunggu-tunggu haid itu tidak datang lagi sementara belum sholat? Kalau masa haidnya udah habis, misalnya biasanya 7 hari langsung mandi aja, enggak apa-apa. Ustazah, oke. Sholat zuhur, oke. Gimana cara badal umroh? Badal umroh hanya untuk orang meninggal. Ada 2 cara untuk badal umroh. Cara yang pertama adalah teman-teman pergi ke travel. Bilang sama orang travel tuh, Fel, ada apa bu? Saya mau badal umroh orang tua saya. Nanti travel itu kita kita membayar. Dan dia menyuruh ustadz yang di sana untuk membadalkan umroh orang tua kita yang sudah meninggal. Itu ada regulasinya, ada sertifikatnya. Atau cara yang kedua, kita yang pergi umroh. Nah kita umroh seperti biasa. Nah setelah selesai umroh, besoknya kita naik taksi ke Tan'im. Tan'im itu adalah mikot yang paling dekat dengan Ka'bah. Kita naik taksi, kita ambil niat badal umroh. Misalnya kita badal nawaitu umrotan an. Sebutkan nama orang yang mau kita badalkan. Lalu kita bawa lagi ke Ka'bah. Lalu kita tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Jadi kita umroh itu untuk orang yang tadi kita doakan sewaktu mikot. Jadi bisa kita yang umroh sendiri atau bisa melalui travel. Ustazah, kalau sholat taubat setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, apa itu boleh? Boleh.
Tapi satu hal yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman. Bahwa antara azan dan iqamah itu doa kita mustajab. Jadi kalau bisa antara azan dan iqamah itu teman-teman cukup sholat qobliyah dan lanjut dengan doa menjelang iqamah. Karena berdoa saat kita berada dalam antara azan dan iqamah itu doa kita sangat mustajab. Contoh misalnya nih kita nyampe di masjid nih setelah azan kita sholat qobliyah subuh gitu kan. Lalu kemudian kita itu menjelang azan, menjelang iqamahnya, kalau bisa banyak doa aja. Tidak usah banyak sholat, nggak apa-apa. Sholat bisa nanti, karena antara azan dan iqamah, itu doa kita sangat mustajab. Oke? Nah sama dengan kita di raudhah. Ya, kalau kita di raudhah, aman Mbak Eci. Ngantuk, aku kayak ngantuk. Enggak teman-teman, aman aja. Belum jadwal tidur, kenapa Mbak Eci? Oke, contoh misalnya kita di raudhah. Di raudhah itu kita punya waktu lebih kurang 11 menit. Atau 18 menit sekarang. Jadi sholat di raudhah itu cukup 4 rakaat aja guys. Jangan banyak-banyak kali sholat di raudhah guys. Cukup 4 rakaat aja atau 2 rakaat aja. Nah setelah itu kan gini guys, kita sholat nih. Misalnya kita sholat duha nih ke raudhahnya di waktu duha gitu ya. Lalu kemudian sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Nah lalu kemudian salam kanan salam kiri. Mbak bangkit Mbak berdoa di raudhah. Raudhah itu sholat 2 rakaat cukup. Banyak-banyakkan doa. Banyak orang yang tidak paham sehingga dia banyak banget sholat di raudhah. Pas giliran mau doa dia udah diusir. Padahal di raudhah itu lebih bagus banyak berdoa ya. Di raudhah itu kan banyak jamaah. Bisa menitin kita 18 menit. Ya kelihatan nanti udah 18 menit dia udah usir karena kan kita bergerombol. Ya. Ustazah, oke gitu ya. Apa hukumnya orang yang berpacaran? Hanya Mbak Tini yang tahu jawabannya. Pacaran itu haram dan berdosa ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman ya. Ustazah, sholat duha di Masjidil Haram dan Nabawi kira-kira jam berapa ya? Sama, 2,5 jam dari azan subuh sampai sekitar 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, sebentar. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat bagaimana caranya? Apakah 2 rakaat 1 kali salam, 2 kali salam? Atau 4 rakaat 1 kali salam. Oke, sebentar aku jelaskan dulu tentang rawatib. Teman-teman fokus ya. Jadi begini. Rawatib yang hukumnya sunnah muakkad. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke, ingat ya. Catat di rumah ya. Ya, sholat sunat rawatib yang sunnah muakkad itu ada beberapa. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Totalnya 12 rakaat. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur. Itu lebih gampangnya 2-2 aja. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu salam kanan, salam kiri, pasang niat lagi. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, cara menjawab azan, tolong, please, tolong. Oke, aku tolong. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Aku mau nolong dulu tentang cara menjawab azan. Ketika muazzinnya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka jawaban kita adalah jawaban yang sama. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika muazzinnya
menyatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, ya. Oke. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika muazzinnya saat azan subuh mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita jawabnya ini, shadaqata wa barorta. Shadaqata wa barorta, ya. Nah, shadaqata wa barorta, ya. Lalu ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita jawabnya hal yang sama, ya. Oke. Husaja, sama-sama ya, shadaqata wa barorta. Husaja, apakah boleh belum selesai azan berkumandang kita udah sholat fardu? Jawabannya adalah selesaikan azan baru sholat. Karena azan itu adalah mengagungkan Allah. Azan itu adalah menyatakan bahwa Allah itu maha besar. Contoh, misalnya gini guys. Misalnya nih, aku memuji Mbak siapa namanya? Pura-puranya nih guys. Aku memuji Mbak Aisyah di depan teman-teman. Halo guys, Mbak Aisyah itu rajin loh pengajian. Mbak Aisyah itu cakep loh. Mbak Aisyah itu orangnya baik loh, gitu. Aku puji lah. Maka teman-teman gak dengerin, teman-teman santai, baring, ngobrolin yang lain. Kira-kiranya Mbak Aisyahnya seneng gak? Enggak dia. Yang senengnya dia adalah, hey guys, Mbak Aisyah itu baik loh orangnya. Teman-teman bilang, iya loh, iya memang gitu loh, memang baik loh, memang baik loh, memang baik loh. Itu. Azan juga kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, memang Allah maha besar. Jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau Allahu Akbar terus kita ngobrol, beras berapa sekilo? Kita nggak peduli Allah dipuji, maka Allah nggak suka itu. Oke, maka prioritaskan Allah kalau kita ingin diprioritaskan oleh Allah, ya. Prioritaskan Allah kalau kita ingin diprioritaskan oleh Allah. Husaja, qobliyah zuhur hanya 2 rakaat boleh nggak? Sangat dibolehkan, nggak ada masalah, ya. Husaja, oke, sebentar. Shadaqata wa barorta. Ya, qobliyah zuhur cuma 2 rakaat boleh. Ada teman non-Islam, jiwa sosialnya tinggi, rajin sedekah, bermanfaat dibanding teman yang muslim. Nggak bisa begitu kita cara berpikirnya. Bahwa dalam agama Islam yang penting adalah akidah. Ketika akidahnya Islam, lalu kemudian ternyata dia tidak baik, maka dia tetap Islam. Segimanapun kita baiknya, tapi kalau akidah kita tidak Islam, maka itu tidak bisa. Sama dengan seberapapun baiknya aku, tapi kalau niatku bukan karena Allah, aku tetap tidak dapatkan apa-apa. Lebih baik kebaikan aku sedikit, tapi betul-betul aku niatkan karena Allah. Seperti itu. Betul Mbak STM, ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kita banding-bandingkan seperti itu ya teman-teman ya. Sama dengan kayak gini. Ada orang berjilbab tapi masih gosip. Ada orang yang tidak berjilbab tapi dia baik. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus berjilbab loh tapi masih gosip. Karena jilbab itu wajib. Sementara akhlak bisa diubah pelan-pelan. Seperti itulah ibaratnya. Husaja, oke. Apakah setiap sholat fardu sujud terakhir membaca saidul istighfar? Oh tidak dong. Ya tidak harus ya. Tidak harus. Jadi di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu lebih perbanyak untuk berdoa ya teman-teman. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia itu boleh di dalam hati. Kalau doanya bahasa Arab boleh dilafazkan. Oke. Husaja, oke. Kalau kita sholat di rumah itu gimana? Jawab dulu 1 kali azan, lalu teman-teman sholat. Jawab dulu 1 kali azan, lalu teman-teman sholat. Setelah itu dengar azan-azan yang lain, ya udah teman-teman cukup abaikan saja. Oke, nah teman-teman langsung sholat ya. Aman ya guys, sehat ya teman-teman ya. Husaja, perempuan boleh sholat ke masjid nggak? Perempuan tidak diharamkan ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun.
Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi boleh wanita ke masjid. Ustazah, saya baca Quran terbata-bata nggak masalah. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran, mantap dia membacanya, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yakra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran, wa tata'to, wa tata'to, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya. Kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya kita membaca dapat pahala. Tuh, Masya Allah. Ya mantap kan? Nah gitulah. Gitulah teman-teman ya. Oke. Dalam 1 rakaat boleh gak baca 2 macam ayat? Boleh. Kalau lupa ayat, ganti ayat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lupa, langsung ruku, nggak masalah ya. Oke, siap ya. Ustazah, oke. Bolehkah baca zikir pagi? Lewat. Jadi kebaikan non-muslim hanya dapat balasan kebaikan di dunia aja. Ya, kalau non-muslim berbuat baik, maka dia akan dibalas oleh Allah di dunia. Dia sedekah, langsung dia cepat mapan. Ketika dia baik sama orang, langsung dia lebih bagus hidupnya. Tapi orang Islam, kebaikannya tidak hanya dibalas di dunia. Kadang-kadang Allah menunda membalas kebaikan orang yang beriman untuk menguji keikhlasannya. Dan kadang-kadang Allah memang tidak balas di dunia, tapi Allah tampakkan nanti di akhirat. Karena dalam amal orang beriman itu ada ujian. Kadang-kadang amal itu hilang karena ria. Kadang-kadang amal itu hilang karena ujub. Maka orang yang beriman, Allah itu akan memberikan sesuatu untuk menguji keimanan kita. Nah, kalau kita berbuat baik, bisa jadi Allah balasnya langsung sekarang, atau bisa jadi nanti di masa yang akan datang ya. Ustazah, bolehkah steril kucing? Kalau udah saran dokter itu boleh. Karena nanti ada apa-apa dengan kucingnya. Nggak ada masalah ya. Ustazah, oke. Kalau mandi apakah termasuk udah wudhu? Belum. Wudhu itu adalah taklif wada'i sebelum kita melakukan sholat. Jadi wudhu itu ada 2 hukumnya. Yang pertama, wudhu bisa jadi wajib saat kita mau sholat. Yang kedua, wudhu itu bisa jadi sunnah. Saat kita ngapain? Saat kita mau belajar, saat kita mau tidur, saat kita mau ke mall, saat kita mau berhubungan badan, saat kita mau jalan-jalan, saat kita mau belajar kajian di masjid. Nah itu wudhu sunnah. Jadi wudhu itu ada 2 hukum. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Sementara mandi ada 3 hukum. Ada mandi yang wajib, yaitu mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Ada mandi yang sunnah, yaitu mandi Idul Fitri, mandi Idul Adha, dan mandi di hari Jumat. Dan ada mandi yang mubah, yaitu mandi seperti kita-kita biasa. Repot ya guys, wudhu dengan mandi aja banyak kali hukumnya ya. Hukum Islam seperti itu mbak. Sama dengan kayak gini, Quran. Yang tak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Hukumnya wajib. Kalau udah pandai baca Quran, maka hukumnya berubah menjadi sunnah. Dan mengetahui arti bacaan Al-Quran itu adalah sunnah, adalah fardu kifayah. Kita tidak perlu mengerti artinya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Batas sholat subuh jam berapa sih? Kalau jam saya nggak bisa bantu. Karena jam itu setiap daerah berbeda. Sementara yang saya bisa bantu adalah cuman ciri-ciri. Kalau teman-teman keluar rumah ada cahaya merah di atas langit, itu sudah bagian dari waktu subuh udah hampir habis. Ustazah, diperbolehkan bersaing dalam berdagang. Tidak perlu bersaing dengan orang lain atas dagangan. Cukup
cukup kalau orang itu bagus, maka kita ambil ilmunya untuk kita terapkan. Kalau seandainya dia tidak terlalu bagus, ya sudah, rezeki orang beda-beda. Jualan itu, berdagang itu bukan bersaing dengan orang, tapi bersaing dengan diri kita sendiri. Ya, usahakan dari bulan ke bulan kita punya upgrade target. Nah, nggak ada masalah. Oh, ini bulan lalu aku begini, bulan ini aku pengen lebih baik. Itu nggak ada masalah. Jangan berkompetisi dengan orang lain, nggak ada gunanya juga. Ya, jadi biarkan ya. Nanti takutnya kalau orang lain bagus kita jadi hasad. Kalau dia bagus kita jadi minder. Nggak usah lihat kiri kanan, cukup perbaiki aja jualan kita, dagangan kita, sehingga kita bisa lebih baik ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke. Apa doanya yang bagus untuk penglaris dagangan? Kenapa jadi tanya dagangan? Orang yang berdagang itu adalah mesti melakukan beberapa hal ini. Pertama, jangan lupa sedekah subuh karena itu melancarkan rezeki. Yang kedua, jangan lupa sholat duha. Yang ketiga, jangan lupa sholawat. Yang keempat, syukuri apa yang kita dapat. Pelajari tentang ilmu dagang, jujur, amanah. Dan kemudian jangan sampai orang-orang membeli barang yang tidak sesuai dengan yang dia beli. Artinya itu sebenarnya sih gaya dagangnya Rasulullah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, terus. Temanya perdagangan. Aman ya teman-teman. Ustazah, oke. Kalau kaget bangun subuh 5:30, apa harus sholat? Iya dong, harus sholat dimanapun teman-teman kebangun. Oke. Ustazah, sedekah subuh untuk siapa? Bebas. Sedekah subuh itu boleh traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih kasih ke orang tua, kasih ke anak, kasih kado untuk kawan, kasih acara untuk maulid. Pokoknya prinsip sedekah ada 3. Yang pertama adalah untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Yang kedua adalah niatkan karena Allah. Yang ketiga, tidak melanggar syariat. Artinya uangnya adalah